Takatsur ya, meskipun disanjung tetap harus dibaca A-nya karena memakai hamzah potong. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan nggak? Itu di buku Ya. Tahsin 1. Tahsin 1. Biasanya kan kita kesulitan di bacaan Iqra gitu ya. Iqra, ya. Nah itu banyak yang baca Ukro. Nah ngejelasinnya nih agak repot. Oh gitu. Nah ini menyangkut hamzah wasol ya, gampang, rumusnya gampang. Saya hapus dulu ya. Tadi saya sebenarnya lupa mau bawain fokus tadi ya, di fokus langsung tinggal diklik contohnya, tapi nggak apa-apa. Ini misalnya begini, ini hamzah wasol ya, hamzah wasol ini huruf shod dipotong, ya, jadi hamzah wasol. Alhamdulillah. Kaidah yang pertama, ketika hamzah wasol ketemu lam sukun, contohnya begini ya, ini ya. Itu semuanya pasti dibaca A ya. Jadi ketika misalnya hamzah wasol ibu menemukan atau bapak menemukan hamzah alif, di atasnya ada shod, hamzah wasol ketemu lam sukun, berarti dibacanya adalah A pasti gitu ya, alif lam gitu. Alhamdu, ar-rahmanu, ar-rahimu, semua pokoknya ya alif lam. Tapi syaratnya harus menemukan tulisannya begini. Ini pakai Mushaf Madinah. Kemudian yang kedua, ini kan ada begini tadi pertanyaannya begini kan? Bagaimana menjelaskan ini dibaca A, I atau U, gitu ya? Pertanyaan pertama. Gampang. Ini secara sederhana, lihat huruf ketiganya aja. Ini huruf ketiganya apa? 1, 2, 3. Huruf ketiganya apa nih? Harokatnya apa? Fathah. Kalau huruf yang ketiganya berharokat fathah, itu ini sederhananya ya. Ini karena memang ada kaidah bahasa Arab, tapi ini sudah teknis ya, teknis supaya sederhananya sehingga usah terlalu bingung memikirkan. Jadi ini dibaca apa? I. Kalau apa lagi? Misalnya ini dibaca apa? Idrit ya. Kesimpulannya adalah lihat huruf ketiganya aja Bu ya. Kalau huruf ketiganya itu berharokat fathah dan kasroh, hamzah wasalnya berarti I, Iqra, Idrib gitu ya. Tadi alhamdulillah alif lam, kemudian Iqra, huruf ketiganya berharokat fathah, huruf ketiganya berharokat kasroh, jadi I gitu. Jadi ini sederhananya saja supaya tidak bingung. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah misalnya begini. Ini berarti dibaca udkhul. Tandanya adalah huruf ketiganya berharokat dhammah, berarti U. Sekali lagi, dalam sisi penulisan tidak boleh ini dipatenkan. Kenapa? Karena tadi berakibat fathah, misalnya ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Jadi tidak boleh dibaca lagi karena hamzah wasl. Jadi hamzah wasl itu intinya adalah ketika dia disambungkan tidak boleh dibaca. Kalau berhenti di sini waqaf memulai dari situ berarti dia harus dibaca. Nah, cara membacanya apakah berharokat fathah, kasrah atau dhammah? Kaidahnya cuma ini aja. Sederhana ya. Lihat huruf ketiganya. Coba cari lagi di dalam Al-Qur'an. Satu contoh saja di dalam Al-Qur'an misalnya. Lihat di dalam Al-Qur'an ada gak? Ini kalimat-kalimat perintah ya, atau fi'il amr biasanya. Jadi ada pembahasan menyangkutnya adalah di kaidah bahasa Arab atau nahwunya. Misalnya ini kan
berawal dari fi'il thulasi mujarrad ya. Jadi bentuk 3. Nah, ketika berbentuk fi'il amarnya itu, jadi posisinya rumusnya seperti begini. Iqra, idrib, udkhul, apalagi? Idhab. Terus apa lagi? Ijlis ya. Terus apa lagi? Ukhruj ya. Gampang ya. Lihat huruf yang ketiganya. Jadi kalau alif lam sudah otomatis dibacanya adalah A. Alhamdu, iqra, idrib, udkhul. Baik. Jadi begini, kalau memang pengalaman memasyarakatkan Rasul Utsmani juga memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena apa? Karena kalau di Indonesia itu Rasul Utsmani itu terus terang belum diizinkan. Belum diizinkan. Jadi pemerintah kita, pemerintah dalam hal ini yang membuat kebijakan ini adalah Departemen Agama kan, kalau untuk urusan pencetakan mushaf Al-Quran. Nah, yang jadi masalah, kenapa Rasul Utsmani ini agak sedikit tersendat di Indonesia? Karena tidak diizinkan. Gitu ya. Jadi kalau ibu menemukan Quran itu impor semua, Bu. Kalaupun ada lokal itu tidak ada di bawah izin. Seperti Quran Kudus, khusus dari pesantren Kudus itu mengeluarkan Rasul Utsmani khusus, tidak dijual untuk kalangan sendiri. Tapi kita boleh memesan secara pribadi atau lembaga, tapi tidak bukan di bawah Departemen Agama. Yang tulisan yang beredar, yang dijual bebas seperti dari Syamil, kemudian di Ponorogo dan sebagainya, itu memakai Rasul Utsmani versi Indonesia. Nah, itu ya. Versi Indonesia bedanya di mana? Bedanya adalah di sini sebenarnya. Hamzah wasol, hamzah qat'ah. Jadi kita tidak menemukan lagi hamzah seperti ini. Quran ini kan ada terjemahnya ya. Ini Syamil, ini Ar-Rasyid, Ar-Rusdi, ini Mushaf Ar-Rusdi. Ini adalah Quran Indonesia Mushaf Utsmani versi Indonesia. Gitu ya. Baik. Kemudian ada 3 alasan kenapa kita harus kembali kepada Rasul Utsmani. Yang pertama sebagai dorongan untuk mengetahui sejarah penulisan Al-Quran. Kedua, sebagai jalan keluar dari polemik tentang keharusan mengikuti Rasul Utsmani. Sebenarnya yang ketiga, memudahkan untuk membaca dengan benar, gitu ya. Nah, dari 3 alasan itu kita akan mengetahui kenapa kalau di Indonesia masih belum. Jawabannya adalah kembali kepada kita dan para ustadz-ustadz yang memang punya kebijakan, misalnya di Departemen Agama siapa, gitu ya. Nah, itu memang berpengaruh kepada masyarakat kita. Tapi ala kulli hal, insya Allah dengan izin Allah juga sudah mulai sekarang kesadaran umat tentang Rasul Utsmani ya, mushaf-mushaf versi Madinah yang kalau kita kenal itu versi Madinah, itu sudah mulai terbiasa masyarakat kita. Kita bisa lihat di pesantren-pesantren, meskipun kalau Quran mau pakai Rasul Utsmani ataupun Imla'i, sekali lagi boleh ya. Tidak sampai di ini seperti di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kan wajib ya. Jadi artinya kalau kita mau mewakafkan Quran itu, kalau di Indonesia boleh mau pakai cetakan apapun, tulisan apapun ya, Imla'i maupun Utsmani. Tapi kalau di sana di Arab itu tidak boleh, pasti diambil sama mereka, disortir gitu ya. Takut bukan Rasul Utsmani, karena di sana itu sudah resmi oleh pemerintah, apalagi cetakannya memang khusus ya. Cetakannya khusus diterbitkan oleh pemerintah dengan biaya dari pemerintah, sehingga jelas. Nah, kalau di kita masih pertengahan, sehingga bagi kita yang mengajar Al-Quran pun sebetulnya nggak ada masalah pakai Rasul Imla'i. Jadi kalau pakai Rasul Imla'i Iqra itu juga sudah tidak ada masalah lagi bagi kita semua. Apalagi kalau Iqra itu sudah begitu familiar ya. Nah, Rasul Utsmani yang kita kenal dengan metode Utsmani di sini sebetulnya upaya untuk memperkenalkan, meskipun pada akhirnya ketika seseorang sudah lancar membaca Al-Quran ini, kembali kepada Rasul Imla'i juga tidak ada masalah, gitu. Kepada Rasul Imla'i juga tidak ada masalah. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas ya dari gambaran tadi. Sebetulnya yang paling pertama itu adalah bagaimana kita mempraktekkan bacaan Al-Quran yang benar. Mempraktekkan bacaan Al-Quran yang benar ini memang tergantung kepada guru.
ya kepada guru. Alhamdulillah di sini adalah Ustazah Seha ya, yang sudah lama juga beliau aktif, kemudian juga mengajar dan belajar ya, insya Allah, dan terus belajar insya Allah. Dari sekian banyak hal itu akan kita simpulkan kalau teori itu sebetulnya sesuatu yang sangat mudah ya untuk kita pelajari dari tajwid ini. Yang paling penting adalah praktek. Nah, nanti kita akan sesi praktek badannya. Ada sisi praktek, di mana dari sisi praktek itu kita akan mengetahui bagian mana yang harus kita perbaiki lebih dahulu. Contohnya begini, dari sekian banyak kesalahan di dalam Al-Quran itu sebenarnya cuma ada 7 Bu ya. Jadi satu ini adalah huruf. Kemudian yang kedua panjang pendek. Ketiga ini tanda baca. Keempat ini dengung. Kelima ini mad. Keenam ini borib ya. Ketujuh ini selain yang 6. Nanti selain yang 6 itu nanti kita bisa lihat dialek setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, dari ketujuh kesalahan ini, kalau kita membaca Al-Quran misalnya, seseorang membaca Al-Quran itu tidak lepas dari 7 hal ya. 7 hal ini kalau kita perhatikan huruf ini ada 2. Ini makhraj, ini sifat. Kalau berbicara makhraj itu adalah berbicara dari mana huruf itu keluar. Misalnya huruf apa? Huruf sin atau huruf ha. Itu dari mana keluarnya kira-kira huruf ha, Bu? Huruf ha dari mana keluarnya? Kenalkan. Kalau sin, ujung apa? Ujung lidah ketemu apa? Lebih dekat ke bawah. Lebih dekat ke bawah. Ya, bagus. Kalau sifatnya huruf sin apa sifatnya? Hamas. 1, 2, 3, bingung ya. Baik. Jadi begini ya. Sekali lagi kalau berbicara masalah teori itu sebetulnya kan lebih kepada menghafal gitu ya. Kalau teori itu menghafal, sehingga kalau kita berbicara huruf, sifat hurufnya apa misalnya sin ya, ada 5 misalnya, ada tambahan lagi, ada 6, bisa 6, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Jadi 5 minimal, ada 7 maksimal. Sehingga kalau kita tanya salah satu huruf sifatnya apa, itu kadang-kadang kita bingung. Namun sebetulnya jalan yang paling harus pertama kita lakukan ketika kita belajar itu adalah bagaimana mempraktekkan langsung dari guru. Nah, terkait dengan huruf yang pertama, yang kedua panjang pendek. Panjang pendek ini kan memang kalau seseorang membaca Al-Quran itu tergantung kepada kebiasaan. Misalnya kalau kita baca surah Yasin, sebagian masyarakat kita sudah sangat hafal tuh surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Panjang pendeknya sudah tidak ada masalah gitu ya, karena sering dibaca gitu ya. Tapi kalau surah-surah yang lain bisa jadi masih ada panjang pendeknya yang salah. Kenapa? Karena kita belum mengenal gitu. Nah, itu masalahnya. Kalau yang ketiga tanda baca umumnya tidak ada masalah. Yang keempat ini dengung nih, sering terjadi kurang biasa. Dengung ini kan ditahan suara dari hidung ke hidung ya. Contohnya seperti inna, amma gitu.
Nah, bagaimana tahanan suara ke hidung itu ukurannya harus lebih banyak daripada mad asli. Nah, yang jadi pertanyaan sering di masyarakat kita itu dibalik ya. Kalau mad aslinya kepanjangan, kalau gunnahnya kependekan. Contohnya gini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu ya. Sering terjadi kita dengar bacaan anak-anak itu seperti begitu di TPA ataupun di madrasah-madrasah. Nah, hal-hal seperti itu sudah cukup lama sebetulnya di masyarakat kita, belum ada perbaikan yang signifikan. Sehingga tugas kita nanti ke depan, apalagi yang sudah mengajar, ini 7 hal ini yang harus diperhatikan. Terutama nanti ada kesalahan-kesalahan yang ketika seseorang membaca itu tidak bisa ditolerir. Jadi tidak bisa dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Contohnya apa? Kesalahan yang tidak bisa ditolerir itu adalah pertama dari makhraj. Ini yang tidak bisa ditolerir ya. Perhatikan. Kemudian ini panjang pendek. Kemudian tanda baca juga sama, dengung juga sama. Kalau sifat huruf ini, yang ini gitu ya, ini adalah proses nantinya. Misalnya seseorang membaca tadi, coba Anwar, kamu baca misalnya surah yang sudah hafal, kamu surah apa? 2 juz. Apa? 2 juz. Udah 2 juz ya. 2 ayat, coba 2 ayat dari surah Al-Qiyamah misalnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Baik, dari sisi bacaan tadi itu sudah makhrajnya sudah betul. Makhrajnya sudah betul. Artinya dia sudah lulus dari tahap ketika orang membaca tidak boleh dibiarkan, itu udah bagus gitu. Nah, sifat huruf baru proses. Jadi nanti prosesnya itu adalah ketika Bapak baca gitu ya. Dibaca, nanti betulkan dulu makhrajnya baru sifat. Tadi ada beberapa sifat huruf ya, lam tidak boleh ditahan ketika tasydid. Kemudian haknya kurang dilepas gitu ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Mah itu sifat tuh. Kalau mah itu makhrajnya sudah betul tapi ada sifat yang lepas. Nah, sifat apa? Al-khawahnya. Kemudian ada hamasnya. Nah, sifat itu karena memang menyempurnakan ya. Tapi sekali lagi kalau belum bisa sifat secara sempurna itu nggak ada masalah. Yang penting betul makhrajnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim itu udah betul tuh. Karena makhrajnya yang salah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, salah makhraj. Ain jadi hamzah, hamzah jadi ain. Tapi kalau belum iyyaka na'budu itu harus salah makhraj. Tapi kalau iyyaka na'budu itu udah betul makhrajnya, namun sifatnya belum sempurna. Iyyaka na'budu gitu ya, itu bedanya. Kemudian panjang pendek ini tidak bisa dibiarkan. Kalau misalnya orang iyyaka na'budu harus langsung dibetulkan. Alam taro kaifa fa'ala ya, seperti itu contohnya. Kemudian dengung juga tidak boleh dibiarkan. Wa may ya'mal, salah diulang lagi. Wa may ya'mal, tidak boleh wa may ya'mal. Nah, dari sekian kesimpulan ini sebetulnya cuma 3 saja. Jadi pengalaman saya mengajar juga rata-rata makhraj, panjang pendek, dengung. Kalau tanda baca ini sudah selesai biasanya. Makhraj, panjang pendek, dengung. Jadi kalau orang udah selesai makhraj, panjang pendek, dengung, itu sudah bagus bacanya. Gitu ya, sudah bagus. Baik. Sesi kedua nanti kita akan sedikit namanya itu tilawah, tilawah check up ya, ibu baca, kemudian nanti saya praktekkan, kemudian nanti kita jelaskan 3 tahapan di dalam membaca Al-Quran supaya jelas mana yang harus kita pakai di dalam tilawah kita sehari-hari, mana yang dipakai ketika kita mengajar, gitu ya. Silakan dari bapak-bapak dulu, selain Anwar deh. Bapak Rudin baca misalnya surah An-Nas deh ya. Silakan Bapak, di sini harus banyak praktek dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, saya sudah tahu posisinya. Silakan ibu-ibu, satu orang Bu, perwakilan. Sampaikan ini ya, biar kedengar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baik, satu lagi sudah. Ganti satu lagi yang ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Baik. Baik, yang barusan sudah mengajar ya, Ustaz? Sudah. Ya udah mengajar, dua-duanya udah mengajar. Yang udah mengajar siapa? Bu Anwar. Bu Anwar sudah mengajar ya. Baik, alhamdulillah, insya Allah dengan berjalannya waktu dan terus latihan, insya Allah perbaikan bacaan itu semakin hari semakin bagus ya. Karena dari bacaan yang bagus akan menular kepada murid-muridnya. Baik, dari Bapak Fahrudin tadi bacaannya yang pertama itu dari sisi makharijul huruf ya. Huruf apa? Huruf za. A'udzu ya. Nah itu dibetulkan dulu nanti ya. A'udzu. Jadi yang lain sudah bagus. Tadi dengung sudah bagus, panjang pendek sudah bagus ya. Surah Anas itu sudah bagus. Jadi intinya adalah makhraj panjang pendek dengung. Makhraj panjang pendek dengung itu dulu sebetulnya yang paling pertama sekali kalau orang membaca itu di situ permasalahannya 3. Kalau tanda apa? Ngajar istrinya mungkin udah ngajar. Oh gitu. Tanda baca itu jarang ada yang salah. Kalau A, I, U itu jarang ada yang salah kecuali di hafalan ya. Kalau di hafalan pasti ada yang salah A. Kalau dibaca itu jarang ada yang salah. Fathah, kasrah, dhammah sudah pasti. Huruf panjang pendek dengung, huruf itu makhraj huruf panjang pendek dengung. Baik ya. Itu sudah bagus alhamdulillah. Sudah lumayan ya. Tinggal nanti memperbaiki dari nanti kita akan praktekkan bagaimana dari 3 tahapan membaca Al-Quran. Kemudian Bu Anwar juga sebenarnya sudah bagus. Dari makhraj sudah tidak ada masalah, sudah pas. Kemudian panjang pendek dengung. Namun sifat nanti di sifat huruf lo ya belum tebak karena sifat lo itu tadi apa? Lam yakunil ladina kafaru ya.
Yaitu di sifat. Kalau sifat huruf tuh sekali lagi itu nanti menyempurnakan aja, ya. Yang penting makhraj panjang pendek nemu. Gitu. Kemudian tadi Ibu siapa namanya? Ya, udah belajar juga ya. Terus sambil belajar ya. Alhamdulillah kalau dari sisi apa namanya itu ya, cara pengucapan lidah itu cukup kuat gitu ya nantinya ya. Meskipun itu terlalu berlebihan kalau nanti membaca misalnya kakak itu terlalu berlebihan ya. Iya kana ka beda ya. Kalau ak itu memang harus, tapi kalau iya ka enggak. Tidak terlalu tidak, tapi terlalu ka. Nah dari sifat huruf itu nanti kita akan membacanya itu kalau huruf berharokat kasroh berharokat ya misalnya huruf kaf misalnya ya, tidak mesti iyak nggak gitu. Ketika sukun saja baru waak waak baru itu keluar. Tapi kalau ketika hidup kurangin gitu ya. Tapi juga tidak ka itu juga tidak boleh, tapi harus ka biasa aja. Tapi tidak boleh gitu. Baik, sebelum saya lanjutkan ada satu lagi saya permintaan ibu dari ibu-ibu satu lagi deh membacanya. Nanti kita akan prediksi dari sisi bacaan. Gitu. Silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, baik, alhamdulillah sudah bagus ya. Nah, kita akan praktekkan. Jadi di dalam membaca Al-Quran itu sebenarnya ada 3 versi membaca Al-Quran. 3 versi. Nanti 3 versinya kita praktekkan. 3 versi membaca Al-Quran itu kalau ibu misalnya mendengar bacaan para imam ya, misalnya yang cukup terkenal Imam As-Sudais, Imam As-Sulaim, Imam Syekh Musa Al-Rasyid, Al-Ghamidi dan lain sebagainya ya. Banyak sekali. Kalau di dalam buku Usmani itu dijelaskan dari sisi membaca Al-Quran itu kan kita membaca Al-Quran kan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Secara bahasa sebetulnya begini tartil itu. Kalau kita mengambil sebuah makna dari sebuah bahasa itu, kita akan melihat makna tartil yang sesungguhnya itu kalau dilihat dari terjemahnya, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, betul gak ya? Di terjemahnya ya, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Sebetulnya secara makna ada yang lebih jelas lagi. Gini ya, tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Sebetulnya begitu. Tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Gitu. Makanya kalau kita memahami bahasa terjemah itu kadang kurang mendalam. Berbeda dengan memahaminya dari sisi bahasa. Sebenarnya kalau Allah mengungkapkan warat